dari Revaldi Agatha. Izin bertanya Pak, dari sekian banyak tools lean manufacturing yang biasa digunakan tadi, apakah ada spesifik khusus setiap tools yang digunakan untuk apa dan dalam kondisi yang seperti apa masing-masing tools yang digunakan? Terima kasih Pak. Oke, agak panjang tapi saya coba jawab ya. Kalau kita ngomongin di awal, banget ya, kalau kita ngomongin kejelasan arah visi dan misi perusahaan, kita bisa pakai tools namanya Hoshin Kanri atau policy deployment. Policy deployment itu kita bicara contoh misalkan mencapai kepuasan konsumen dengan zero defect, itu visi dan misinya. Nah, kita harus terjemahkan dari level manajemen ngukurnya bagaimana, habis itu dilanjutkan middle level manager gimana, junior gimana, sampai akhirnya proses owner gimana. Jadi nggak bisa tiba-tiba misalkan kita ngomong zero defect tapi penjabarannya nggak ada. Itu kita pelajari nanti di Hoshin Kanri atau policy deployment. Jadi kalau kita pingin jelas tentang visi misi perusahaan yang diterjemahkan sampai level teknis, berarti lean tools-nya kalau ngomonginnya soal Hoshin Kanri. Terus pada saat kita udah jelas Hoshin Kanri-nya, kita pingin tahu prioritas improvement kita harus yang mana. Kita ngomongin value stream mapping. Jadi menganalisa aliran material dan informasi dari proses awal sampai proses akhir. Dari input, proses, sampai output. Itu ngomongnya value stream mapping. Nanti dalam value stream mapping kita lanjut lagi ke ngomongin 5S. Nah, itu yang tools paling simple dan paling efektif. Jadi tujuannya apa? Kalau kita ingin meningkatkan produktivitas dengan cara simple, bisa dipakai 5S. Bisa dipakai standar kerja, karena standar kerja jadi salah satu alat efektif untuk memastikan semua operator mengikuti sesuai dengan standarnya. Otomatis kalau itu di follow standarnya, berarti output yang dihasilkan pun standar dengan semua proses. Habis gitu kita ngomongin ada lagi in-station quality. Kalau kita ingin ngomong bikin kualitas yang bagus ya, berarti kita ngomongin gabungan antara standar kerja, in-station quality, built-in quality, Kokayoke, Jidoka, itu bisa kita gabung. Kita tinggal ngelihat nanti possibility-nya di mana dulu gitu. Makanya penting dulu gini, semua tools bagus tapi tidak semua tools harus diterapkan. Jadi kita harus aware dulu dengan kondisi lingkungan kita itu cocoknya apa. Jadi lain padang, lain belalang, lain tools, lain penerapannya. Jadi nggak sembarangan kita menerapkan tools karena di tempat yang lain bagus. Nggak selalu. Habis itu kalau kita mau bicara shorter lead time, ingin kita lead time-nya lebih pendek, alat yang dipakai apa? SMART atau VCU. Itu bisa kita pakai untuk mengurangi lead time. Terus kalau kita mau bicara soal ngurangin WIP, kita bisa pakai full system gabungan terus standar. Bisa dilakukan secara digital atau secara manual. Terus kalau kita mau ngomong apalagi ya, kalau kita mau ngomong lean layout, itu bisa gabungan antara pakai andon untuk munculkan masalahnya, 5S. Sebentar, saya tunjukin salah satu file saya biar ini lebih menarik. Sebentar ya. Ya, sambil menunggu Pak Aji ya, silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu. Ya, boleh langsung dituliskan ya di kolom chat rekan-rekan. Nah, kelihatan layarnya? Ya, sudah terlihat Pak. Oke, nah ini contoh yang pernah saya terapin.
Jadi kalau kita mau ngomongin kalau kita mau ngomongin lean layout, itu bisa gabungan beberapa tools. Jadi kalau kita pingin bikin layout yang simple, orangnya efektif dan efisien, nggak terlalu banyak, kita bisa ngomongin beberapa tools nyambung. Ada inventory control, artinya sebagian full system kita terapin. Ada unknown system untuk ngasih tahu kalau ada masalah kekurangan supply, atau masalah kerusakan mesin, atau masalah quality, itu kita bisa pakai unknown. Jadi ada lampu yang dipasang di tengah lab untuk jadi kayak semacam alarm. Jadi kita bikin kayak konsep ambulan tapi di dalam lab. Terus appropriate metric yang tadi konsep ekspedisi kita taruh juga di ini, karena ada beberapa tools itu nggak berdiri sendiri, dia harus gabung dengan yang lain. Ada in-station quality untuk mastiin tiap operator ngecek, karena mesinnya belum otomatis, jadi saya ada di tahap evolusi ketiga di mana operator ngecek sendiri. 5S untuk mastiin tools yang dipakai itu tersedia, ketahuan kalau hilang. Terus ada juga manage a single entity, maksudnya gini, kalau dulu satu line itu sewing saja. Nah, terus kita coba gabung nih antara supply, sewing, gosok, sampai polybag. Jadi ada 8 tools kita taruh dalam satu line. Ada yang seperti itu. Ada juga kita ngomong skill metric. Nah, kalau skill metric itu dipakai kalau kita punya keterbatasan, ada industri-industri yang butuh skill. Contoh kayak garment jelas banget. Ada butuh skill orang jahit, skill mekanik, alat yang dipakai apa? Skill metric. Jadi dari sini kita bisa memapping kondisi skill saat ini seperti apa dan bagaimana approach-nya untuk memaksimalkan mengupgrade skill orang-orang itu. Ada juga ada yang namanya TPM, Total Productive Maintenance. Itu terjadi kalau misalkan banyak terjadi kerusakan, masalah mesin, masalah alat, cocok yang dipakai adalah TPM. Karena TPM ini fokusnya bukan hanya mesin yang harus kita rawat, tapi komponen perawatannya melibatkan siapa aja. Terus apa lagi ya? Ada juga kita ngomongin SGA, Small Group Activity, atau kita sebut sebagai GKM, gugus kendali mutu. Itu juga ada untuk memastikan bahwa people empowerment-nya ada. Ini yang tadi saya bicara Hoshin Kanri, untuk mastiin kalau misalkan kita ingin dapat zero defect, quality kondisinya harus gimana, responsible leader kayak apa. Jadi alat lean tools itu banyak. Ini contoh value stream mapping. Jadi pertama saya analisa dulu, saya mapping dulu dari proses gudang kain sampai finish good shipping, itu melalui proses apa aja, penumpukan inventory antar proses seperti apa, berarti saya fokus harus di mana. Dari sini nanti masuknya ke future state mapping. Dari sini kita bisa ngelihat, oke, berarti harus dibikin supermarket di sini. Terus harus bikin project to CO untuk mastiin short lead time-nya tinggi. Nah, tadi saya bilang lead time ya. Contoh kalau lead time, cara tahunya ngebacanya gimana dari PS. Dari sini kita tahu contoh total lead time-nya 27 hari. Bisa nggak kita rencanakan turun dari 15.6 dengan beberapa improvement activity yang warna kuning ini. Oke. Ada pertanyaan? Silakan dari yang nanya. Monggo. Baik, ya tadi dari Pak Revaldi ya, mungkin silakan kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh untuk open mic didiskusikan. Wah,
banyak sekali ya Pak ya. Terima kasih atas Banyak. jawabannya. Banyak. Agak surprise juga ternyata banyak sekali. Banyak. Tapi kalau Iya. ingin gampang, Iya. kalau ingin gampang kita lihat TPS host-nya aja. Karena gini, improvement itu is a journey, perjalanan. Kita jangan maksain kita langsung tiba-tiba ke tiangnya TPS house kalau kita belum ada di bawahnya dulu dari fondasi. Karena menarik, journey-nya itu menarik. Jadi kalau bingung menerapinnya kemana Pak, lihat TPS house-nya aja dulu. Dia bicara dari mana dulu fondasi. Itu bisa jadi petunjuk awal untuk kita bisa bikin improvement yang efektif. Meskipun bisa aja kalau mau bikin tiangnya langsung, hanya kurang efektif lah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, sangat membuka sekali pikiran. Baik, ini masih kuliah atau udah alumni? Masih kuliah Pak, kebetulan. Yeah. Di teknik industri atau di mesin Pak? Di teknik mesin. Masih ada hubungannya kok. Teknik mesin berarti ngomongnya TPM sama TPM. Iya ada Pak TPM ya. Malah ada di pabrik sepatu itu dia bikin namanya MES, Material Information System. Jadi spare part yang paling bikin banyak kerusakan itu udah teridentifikasi. Jadi nanti ngebantu untuk program perawatannya seperti apa. Terus dia ngebantu untuk menentukan supplier spare part mana yang lebih kompeten. Karena nanti bisa dilihat dari usia pakai. Jadi Lean almost can implement everywhere. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Pertama.